warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur juga mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang paling banyak berjasa di dalam menyampaikan agama ini. Karena kerja keras beliau dan para sahabat, akhirnya agama ini sampai ke tempat kita. Ya, nah, inilah nikmat yang besar. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk menyimak beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nahl ayat 11 sampai 15. Dari ayat 11 sampai 15 ini Allah begitu detail menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu, mari kita coba melihat ayat 11 An-Nahl. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yunbitulakum, Bismillahirrahmanirrahim, Yunbitulakum bihil zar'a waz zaituna wan nahil wal a'nab wa min kulli samarat inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa dialah yang menumbuhkan untuk manusia ini, untuk kita, dengan air hujan yang dia turunkan, tanam-tanaman dan zaitun, kurma dan anggur, dan dari segala macam buah-buahan. Jadi semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, maka semua itu tidak ada. Inna fi zalika, sesungguhnya yang demikian itu adalah yang disebutkan sebelumnya, la ayatil liqaumi yatafakkarun, menjadi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, inilah ciri manusia. Jadi yang membedakan manusia binatang itu ada beberapa hal. Termasuk malaikat. Kalau malaikat Allah kasih akal, tidak diberi nafsu. Kalau binatang Allah kasih nafsu, tidak diberi akal. Kalau manusia diberi dua-duanya. Iya. Jadi manakala manusia tidak tepat tempatnya, dia lebih cenderung menggunakan nafsunya, maka dia lebih dekat dengan binatang. Manakala manusia lebih cenderung mempergunakan akalnya dan mau memikirkan ayat-ayat Allah, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu melakukan sesuatu tanpa penolakan. Sami'na wa ta'na dia. Sementara kalau manusia masih ada nafsu yang selalu mengganggu, bahkan kadang-kadang memenangkan, nafsu menang atas diri manusia. Ini. Jadi kita diperintahkan untuk berpikir. Inilah pintu masuk hidayah. Orang yang tidak mau berpikir tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebut lagi tanda-tanda kekuasaannya, wa sahhara lakumul laila wan nahar, dan dialah yang menundukkan untuk kalian malam dan siang, was-samsa wal qamar wan nujum, dan matahari, bulan dan bintang-bintang, musahharatu bil amr, dikendalikan dengan perintahnya. Disinilah Allah memperlihatkan kekuasaannya, bahwa dialah yang mengatur matahari, bulan dan bintang-bintang. Kita tentu tidak akan mungkin mengatur itu. Diulang lagi dengan inna fi zalika laayatil liqaumi yaqilun. Kalau yang tadi laayatil liqaumi yatafakkarun, berpikir, kemudian yang
ayat berikutnya itu yaqilun, mengerti. Orang tidak akan pernah mengerti apa-apa kalau tidak pernah berpikir. Jadi itu tahapan berikutnya. Jadi dia mengerti dulu, berpikir dulu, baru masuk ke pintu berikutnya, yaitu mengerti. Kemudian dilanjutkan, wama zara'alakum fil ardi, dan apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi, muhtalifan alwanu, dengan beraneka ragam warnanya. Diulangi lagi dengan kalimat yang sama dengan sebelumnya. Inna fi zalika laayatil liqaumi yazakkarun. Ini ayatnya 3 kali, ayat ini sama ujungnya ayat ini. Apa yang dimaksudnya? Laayatil liqaumi yazakkarun, menjadi tanda-tanda bagi orang yang mengambil pelajaran. Jadi tadi berpikir, kemudian mengerti, kemudian mengambil pelajaran. Karena tidak selesai kalau cuma ditahu tapi tidak mengambil hikmah di dalamnya. Tidak ada pelajaran yang diambil. Makanya biasa diulang lagi. Setelah kita belajar umpamanya di bangku sekolah, biasa ditanya sama orang tua, apa yang telah kamu pelajari? Nah, ditanya. Disitulah dia mengambil pelajaran. Ini ujian supaya ditanyakan, supaya ditahu apa yang telah didapatkan. Dilanjutkan, wa huwallazi saharal bahra lita'kulu minhu lahman tarian wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan dialah maksudnya Allah lagi memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kekuasaannya, yang dia menundukkan lautan untukmu agar kalian dapat memakan darinya daging ikan yang segar. Apa maksudnya menundukkan? Ketika Allah tidak menundukkan di lautan, maka lautan akan marah. Besar ombak, tidak ada yang berani menangkap ikan di lautan kalau ombak besar. Iya, tapi kalau tenang, maka nelayan berpikir, ayo kita pergi mancing, ayo pergi kita tangkap ikan. Tapi kalau besar ombak, tidak ada yang berani keluar. Dan Allah menundukkan itu sehingga lautan menjadi tenang. Jadi Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Wa tastahriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian mengeluarkan darinya lautan itu perhiasan yang kalian memakainya. Seperti mutiara. Mutiara itu kita dapat dari laut, dari kerang yang besar. Ternyata setelah diselidiki oleh ilmuwan, itu tercipta dari pasir-pasir yang dia makan. Diolah begitu luar biasanya ini. Atas kehendak Allah, batu biji pasir-pasir yang masuk ke dalam yang dia makan, itu kerang berubah jadi mutiara yang indah. Ya, yang kalian wataral fulkah wa mahiratan fihi, dan kamu juga melihat perahu berlayar ya di lautan itu, walitabtaguna min fadlillah, dan agar kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Di laut bukan hanya ikan, bukan hanya mutiara, tapi ada juga tambang minyak banyak di lautan. Ini. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini. Sudah hampir sampai ke tempat yang dimaksud. Tashkurun. Jadi yang pertama berpikir, yang kedua mengerti, ya. Berpikir, kemudian kedua mengerti, yang ketiga mengambil pelajaran, yang keempat bersyukur. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, wa alka fil ardi rawasi'a an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan di bumi gunung-gunung agar bumi itu tidak goyang. Kalau tidak ada gunung, maka bumi ini tidak akan tenang. Jadi sebagai pasak daripada bumi. Wa anhara subula, dan sungai-sungai dan jalan-jalan. Dari mana kita tahu bisa bikin jalan? Itu karena hidayah Allah, petunjuk Allah, dimulai dengan sungai. Coba kita perhatikan dulu, itu di kampung-kampung. Jalanan yang dibuat itu kecil, jalan setapak, di pinggir-pinggir sungai dibuat. Lama-lama setelah ilmu berkembang, di pinggir-pinggir laut.
sekitar, kalau pulau di sekitar pulau itu dibuat jalan, bukan langsung tengah. Ya, supaya gampang. Kalau umpamanya ada orang yang berlayar, nah, dia bisa langsung temui di situ, di pinggir laut. Ya. Ujungnya apa? La'allakum tahtadun, agar mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu kita bisa dapatkan apabila kita mengikuti apa yang Allah berikan, ya, termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan. Sama dengan petunjuk ketika Kabil dan Habil ini terjadi pertengkaran, bahkan terjadi pembunuhan. Dia tidak tahu bagaimana menguburkan, cara menguburkan. Maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kuasanya dengan melihat burung gagak, ya, yang mengubur burung lain yang kalah, yang mati pada waktu itu. Itu juga adalah hidayah. Ya, ini jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang panjang perjalanan untuk mendapatkan hidayah. Ya, untuk bersyukur. Bersyukur ini kita tidak akan bersyukur kalau kita tidak mengambil pelajaran. Apa dibalik semua ini? Al-Quran, ya, dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan rasul-rasul sebelumnya membawa kitab-kitab, cuma ada 2. Basira wa nazira. Basiran, berita gembira. Nazira, peringatan. Berita gembira bagi orang yang yakin, dan peringatan bagi orang yang tidak yakin. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fazuku azaban nar bima kuntum tukazzibun." Rasakanlah azab neraka karena kalian mendustakan. Nah, ini. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita luangkan lebih banyak waktu kita. Apalagi kalau sudah tidak aktif kerja seperti biasa, maka tidak ada jalan lain. Tidak usah cari lagi pekerjaan baru, ya, yang mengambil banyak waktu. Ya, minimal kalau selang-seling bolehlah. Tapi kalau semua itu seperti dulu waktu masih muda, sebaiknya kita banyak persiapkan diri kita, membaca Al-Quran, memikirkan maknanya, kemudian mengamalkannya. Terakhir kita mendakwakannya sesuai kemampuan kita. Termasuk seperti ini. Ya, ini bagian dari mendakwakan, minimal untuk diri sendiri. Ya, jadi berdakwah itu tidak harus jauh-jauh. Ya, kalau apa yang ada di dekat saja mempermudah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sampaikan tadi itu, saya kutip dari Al-Quran ini. Ya, 5 langkah menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urutannya ini bagus, maka kita insya Allah tidak gampang tergoda oleh bisikan-bisikan nafsu dan bisikan-bisikan setan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti ada tambahan dari bapak-bapak. Mudah-mudahan ini ilmu kita semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin banyak hikmah yang kita dapatkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.